termasuk bunuh. Tapi saya saran saya hanya yang ada dalilnya saja. Kalau kucing ada dalilnya, kalau tidak ada dalilnya maka jangan. Termasuk burung tidak pernah ada disebutkan sahabat memeliharanya. Maka lebih baik dilepaskan saja. Kalau itu hobi saya Ustaz, ya harus dialihkan hobinya. Karena rasa dan perasaan seorang muslim harus tunduk pada hukum Allah. Nggak boleh semua diikutin. Kalau kita mau ikutin semuanya maka semua dosa kita akan lakukan, ya kan? Jadi harus ditundukkan. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Dari mana hadis? Ini hadis maudhu, dusta. Nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar datang ke Palestina, itu baru benar. Bagaimana bunuh diri karena cinta? Apakah arwahnya akan gentayangan tergantung di antara langit dan bumi karena belum ajalnya jadi langit tidak mau menerima, bumi pun enggan? Apakah orang yang bunuh diri di dunia maka takdirnya ditulis di Lauhul Mahfuz dia akan bunuh diri? Ini bunuh diri itu tidak boleh, haram dalam agama. Dan ada babnya sendiri, nanti kita bahas, jangan terburu-buru. Apapun alasannya nggak boleh bunuh diri. Tidak ada, kalau bunuh diri, kalau tadi membunuh masih ada celah-celahnya. Tapi kalau bunuh diri nggak boleh, sama sekali, mutlak nggak boleh. Itu dosa besar. Alasannya apapun, apalagi kalau kena cinta. Apa cinta, mau bunuh diri gara-gara cinta? Saya gila kalau tidak nikah sama orang itu, akhirnya bunuh diri. Gila bener nanti. Memang cuma dia laki-laki, memang cuma dia perempuan, banyak, gitu kan? Banyak. Dan bukan cuma 1-2 suku, ada ratusan suku di muka bumi. Ardunya buminya Allah luas. Kenapa harus bunuh diri gara-gara cinta? Ini karena tidak ada punya iman, imannya nggak ada. Ada memang hadis yang berbunyi, ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi kalau utangnya masih belum dilunasi. Itu memang benar. Tapi itu kalau utang, bukan masalah dia bunuh diri. Kalau bunuh diri ya sudah tetap disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kuburan karena dia melakukan dosa besar, gitu kan? Dan tidak ada namanya ruh gentayangan. Sudah kita jelaskan masalah ini. Gak ada ruh gentayangan, gak ada ceritanya kuburan terbuka pocong keluar, gak ada ceritanya tangan tarik-tarik orang dari kloset, itu dusta semua, gak ada. Itu cuma sinetron film gitu, yang dibuat-buat. Jadi itu semua tidak benar, tidak ada dalam Islam. Orang kalau masuk kuburan, taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka, gak ada yang lain. Tidak mungkin terjadi dia gentayangan ganggu orang lain. Jadi itu tidak mungkin, ya. Itu tidak terjadi. Kalau masalah takdirnya, ya memang dicatat di Lauhul Mahfuz, tapi itu takdir ikhtiar, ya. Proses seseorang mati itu ikhtiar dia. Kasus ajalnya datang di mana, dicabut ruh oleh malaikat, itu takdir mutlak. Saya sudah pernah jelaskan. Jadi takdir ada 2 macam, ada yang mutlak, tidak ada campur tangan kita di situ. Seperti kita mati di mana, ya, gitu. Kapan, itu sudah mutlak. Allah yang tentukan. Mau di lautan kah, mau di rumah kah, mau lagi tidur kah, mau lagi makan kah, mau lagi jalan, pokoknya tiba ajal mati. Tapi prosesnya yang membawa orang pada kematian itu ikhtiar. Seperti orang ikut berperang untuk mati syahid. Tapi tadi orang tahu nih listrik kalau berbahaya dipegang sama dia, akhirnya dia mati. Kan? Mengunjuk kekuatan, akhirnya mati. Nah ini berarti dia bunuh diri. Proses itu, proses ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi yang pecel. Dia kena mati syahid, kehormatan, maka kebetulan ajalnya datang, itu berarti dia ditutup dengan kebaikan. Tapi kalau proses ini dia buat keburukan, ya buruk. Lauhul Mahfuz tercatat, dia pilih bunuh diri misalnya, itu dosa besar. Maka berarti dia berdosa di situ. Jika dalam perjalanan safar ketika mengendarai mobil tiba-tiba terjadi kecelakaan karena kecepatan tinggi kemudian menyebabkan adanya beberapa penumpang yang meninggal dan luka-luka, apakah sopir tersebut berdosa karena ada korban? Jika diusut di peradilan, biasanya si sopir akan dihukum beberapa tahun penjara. Jika sudah dihukum, apakah dosanya sudah diampuni? Tentu dilihat di sini. Dia cepat itu, memang cepat yang normal, biasa, nggak ada masalah. Terus terjadi kecelakaan, ban tiba-tiba meledak, ya, rusak, dan seterusnya, itu lain, itu nggak ada dosa. Tapi kalau dia maksudkan, memang dia maksudkan, dia sengaja melakukan, kan dia tahu niatnya. Kalau dia niatnya maksudkan, berarti dia menjadi penyebab dosa di sini. Ada yang mati, ada yang luka, ya dia berdosa. Pastinya begitu. Kalau ada orang sudah dihukum di dunia karena perbuatannya, kita kembali kepada hukum syar'i.
Yang rumah tua. Hukum syar'i menjelaskan kepada kita ada dua jenis dosa. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah saja, zina, tidak sholat, tidak puasa, tidak haji. Antara dia dengan Allah. Dia tobat sama Allah, Allah terima, sudah selesai. Tapi ada dosa yang berhubungan dengan haknya manusia. Dia harus taubat kepada Ini cerita Anjung apa ya? kembalikan haknya si manusia tadi. Seperti misalnya mencuri, menggunjing. Itu curi itu selain taubat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang pernah dicuri barangnya, mengembalikan barang itu. Nanti ada bab dosa besar mencuri. Itu akan kita panjang lebar bahas insyaallah. Sudah Maka di ada sini dia harus lihat. rumahnya Kalau dia sekarang. memang Ini pojok. sengaja ugal-ugalan bawa mobil, balap-balapan, akhirnya dia lihat ada orang yang saingin di sebelahnya, kemudian dia ikut-ikutan balap, padahal dia menumpang, banyak penumpang yang sana. Dia terus kecelakaannya, dia berdosa. Ada yang terbunuh, ya dia penyebabnya. Sama. Kok nggak ada warungnya? Kayaknya udah ada warungnya deh. Itu berarti dia dapat dosa di situ. Oh iya. Masalah dia dihukum di sini, dia dihukum penjara. Apakah sudah lepas hukumnya? Dia tentu tidak. Secara akhirat tidak lepas, karena untuk melepaskan diri di akhirat dia harus minta maaf sama Pintu ya. keluarga orang yang terbunuh ini. OTK Di antaranya dalam Islam Tutup dia ya, harus hotel ya. bayar denda. Dia itu